Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul "Bukan untuk orang yang merasa sudah benar". Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 5 ayat 31 dan 32. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perikop Injil Lukas bab 5 ayat 27 sampai ayat 32 atau paralelnya dalam Injil Matius ini biasanya dibacakan pada pesta Santo Matius Penginjil. Hari ini diwartakan oleh Gereja Kudus dalam liturginya pada hari kedua setelah Rabu Abu. Pada hari Rabu Abu, kita menerima abu yang sudah diberkati dan kita mendengar kalimat-kalimat ini. Manusia berasal dari abu dan akan kembali kepada abu. Dan atau bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Masih ingat ya? Hari ini firman Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang bersungut-sungut karena ia hadir dalam jamuan yang diadakan Matius, seorang pemungut cukai yang dipanggilnya untuk mengikuti dia. Jamuan itu diadakan bersama sejumlah besar pemungut cukai. Dalam pandangan mereka, para pemungut cukai adalah orang-orang pendosa. Kata mereka, "Mengapa kamu makan dan minum bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Jawab Yesus, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Saudara-saudari terkasih, coba kita perhatikan. Tuhan Yesus tidak keberatan dengan sungut-sungut orang Farisi dan ahli Taurat itu. Namun, Tuhan Yesus juga mengatakan posisinya bahwa dia memang harus bersama dengan mereka. Mereka yang bersungut-sungut itu harus tahu
nilai kebenaran ini. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Ini fakta benar di lapangan yang tidak terbantahkan. Lalu Yesus menambahkan, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Ia sedang menegur mereka itu, sebab mereka merasa tidak seperti pemungut cukai itu, orang yang berdosa. Mereka merasa dirinya sebagai orang benar. Saudara-saudari terkasih, mari saya mau mengajak menyimak sebuah perumpamaan Yesus tentang bagaimana orang Farisi ini adalah orang yang merasa dirinya lebih benar dan lebih sempurna dari seorang pemungut cukai. Saya mau mengajakmu untuk memperhatikan apa yang dituliskan oleh penginjil Lukas tentang sikap seorang Farisi yang sedang berdoa di bait Allah, dan sebaliknya sikap seorang pemungut cukai berikut ini. Orang Farisi itu berdoa, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan seperti pemungut cukai ini." Tetapi pemungut cukai itu berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Lukas bab 18 ayat 9-14. Orang Farisi ini merasa dirinya paling benar dan memberi cap pendosa kepada pemungut cukai. Tetapi pemungut cukai dengan rendah hati mohon pengampunan Tuhan. Pemungut cukai itu dibenarkan Tuhan Yesus. Watak merasa diri sudah paling benar ini juga kita temukan dalam perikop hari ini. Mereka keberatan Yesus ada di antara para pemungut cukai, yaitu dan Matius dan kawan-kawannya para pemungut cukai juga. Yesus bergeming dan menegaskan bahwa ia diutus untuk mereka yang berdosa, bukan orang yang merasa diri tidak berdosa dan merasa diri sudah benar. Saudara-saudari terkasih, peristiwa Yesus makan dan minum dengan para pemungut cukai yang dianggap orang berdosa oleh orang Farisi dan para ahli Taurat ini menjadi suatu kesempatan bagi Yesus untuk pertama-tama menyatakan maksud kedatangannya ke dalam dunia ini. "Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang hilang. Anak manusia datang untuk menebus orang yang berdosa. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang yang berdosa, supaya mereka bertobat." Tuhan Yesus juga menegur mereka yang merasa diri sudah sempurna, merasa suci dan tidak berdosa seperti para pemungut cukai. Inilah pesan penting bagi kita, supaya kita tidak merasa diri sudah suci dan menganggap orang lain tidak baik dan pendosa. Inilah saatnya kita menyambut dan menerima Yesus untuk hadir dalam kehidupan kita, supaya Yesus menguduskan kita, memantaskan kita sebagai anak-anak kesayangan Bapa. Marilah kita membangun sikap tobat, menyesali dosa-dosa kita, dan mengakui kedosaan kita. Ya Allah, kasihanilah aku, orang yang berdosa ini.
Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku menyadari kedosaanku dan mau menerima Yesus mengampuni dosaku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, berilah kami hati yang remuk redam, menyesali kedosaan kami dan datang kepadamu untuk memohon pengampunan-Mu. Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Dengarkanlah tobat kami demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.